Kembali lagi, kita akan lanjut episode 2 untuk Manhua Jiangchen. Itulah penjelasan dari insiden yang tengah terjadi. Sekarang, kita kembali ke masa kini. Aku lupa kalau semua itu hanya flashback. Sampai memakan 3 episode, apa itu tidak masalah. Jiang Chen bergumam bahwa, yang lebih penting, masalah di sini sangat genting. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatasi pertengkaran besar mereka itu. Apa ini rasanya menjadi pusat perhatian semua orang? Jiang Chen berteriak, tolong berhentilah bertengkar kalian semua. Semua orang berkata apa para Pig Master benar-benar akan bertarung satu sama lain. Tetua melihat keadaan jika pemandangan ini sulit untuk bisa dipercaya. Tak bisa dipercaya bahwa aku pernah berpikir untuk bersaing dengan para Pig Master itu. Jarak kekuatan kami terlalu besar. Aku hanya bisa menyerah. Calon murid menjelaskan bahwa saat Divine Grade muncul, tidak ada lagi yang peduli soal kita. Kita bahkan belum sempat mengikuti tes kemampuan. Para Pig Master hanya menginginkan dia menjadi murid mereka. Jiang Chen berpikir jika kemarin aku diperlakukan seperti ini, bukankah aku akan sangat bahagia? Semakin sengit persaingan mereka, semakin besar masalah yang kuhadapi nanti. Aku bukanlah seorang Divine Grade, aku bahkan tidak memiliki bakat umum. Jika ini berlanjut, masalah hanya akan menjadi semakin besar. Lupakan, aku harus fokus untuk mengembangkan kultivasiku. Para Pig Master yang masih bertengkar. Diperlihatkan juga di belakang para Master Pig masih bertengkar. Semua orang menatap ke langit dan bergumam apa. Aura ini, sangatlah kuat. Ternyata yang datang adalah tetua pilar utama Sekte Qingyang, dan berkata kalian semua adalah kultivator, Nas Chen Sol. Para Pig Master yang mengatur semuanya. Tapi kini kalian bertengkar di alun-alun luar sekte. Apa ini sikap yang pantas kalian tunjukkan? Para Master terkejut atas kedatangannya dan berkata ketua. Ketua Li, kita diperkenalkan ketua utama Sekte Qingyang. Yaitu Tetua Li Changqing. Jiang Chen terkejut bahwa yang datang kali ini adalah Ketua Sekte Qingyang. Para Master bersujud dan berkata, Ketua Li maafkan kami. Ketua Li, bukannya kami bermaksud bersikap tidak pantas. Namun mereka berpikir pantas menjadikan seorang Divine Grade sebagai murid mereka. Dan saya tidak setuju. Seolah-olah kau yang paling pantas, ucap salah satu Master di belakang. Master Ziyun menjawab, apa? Ketua sekte memotong omongan mereka dan berkata cukup, senior sekalian. Hentikan semua argumen kalian. Aku tahu kalian sangat ingin mengangkat seorang murid. Tapi, Divine Grade, sangatlah langka, hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Bakat yang hebat, dia tidak pantas untuk diajari oleh kultivator, Nas Chen Sol, biasa. Apa yang kalian para Pig Master pikirkan? Baiklah. Untungnya, aku cukup kuat. Aku mengalahkan kultivator, Deity Transformation Realm, dan masih cukup muda. Hanya berusia sedikit lebih dari 1000 tahun, pandai berkomunikasi dengan generasi muda. Kurasa aku cukup layak. Bagaimana menurutmu Jiang Chen? Ada 4 wajah yang membeku. Jadi Anda di sini untuk mengajukan diri. 4 tetua berpikir ada pisau di balik senyumannya. Ketua sekte masih bertanya bagaimana menurutmu Jiang Chen. Jiang Chen bergumam, kupikir dia datang untuk meredakan situasi ini. Ternyata sama saja. Para Master menjelaskan jika Ketua Li memang kuat, tetapi impulsif dan cenderung menyebabkan masalah. Peristiwa di Zhongzhou adalah contohnya. Kami perlu melatih Jiang Chen menjadi calon pemimpin yang layak untuk sekte kita. Setelahnya dia bisa memimpin Sekte Qingyang menuju kejayaan besar. Kami perlu melatih Jiang Chen menjadi calon pemimpin yang layak untuk sekte kita. Setelahnya dia bisa memimpin Sekte Qingyang menuju kejayaan besar. Benar, dia bukan hanya perlu menjadi seorang kesatria yang kuat. Sekte Qingyang juga perlu melatih Jiang Chen untuk lebih dewasa. Jiang Chen bergumam, kenapa jadi seperti ini? Ketua Li berkata para Pig Master benar. Tapi pada 10.000 tahun, hanya ada satu Divine Grade. Jika dia hanya dilatih oleh kultivator, Nas Chen Sol, pencapaian masa depannya akan terbatas. Kalian bukannya akan membantu, melainkan hanya akan merugikannya. Jika bakat hebat sepertinya tidak bisa bersinar pada Tianyu Realm, terlebih lagi naik menuju Immortal Realm, maka itu akan menjadi kegagalan seisi Sekte Qingyang. Satu kesalahan kecil saja dan nama kita selamanya akan ternodai. Dan aku, sebagai ketua sekte, akan menanggung semua nama buruk itu. Master lain memanggil, Ketua Li. Bahkan jika aku akan gagal nantinya, nama buruk itu hanya akan tertuju padaku. Jadi, kalian para Pig Master tidak perlu khawatir. Ketua Li membentak ke arah para Master jika aku sudah memutuskan, kalian tidak perlu lagi bicara. Jika kalian berpikir aku tidak layak untuk menanggung beban ini, maka panggillah Master kalian untuk datang dan bicara padaku. Jiang Chen berkata aku tidak pernah melihat seseorang setidak tahu malu itu. Setelah percakapan berakhir, para Pig Master saling melihat satu sama lain dan terdiam.
Ketua Li memanggil, Jiang Chen. Apa kau bersedia menjadi muridku? Aku bisa mengajarimu segalanya, dan memberikan bantuan melebihi yang mereka janjikan padamu. Saat kau mencapai tingkat Deity Transformation, aku akan secara pribadi bekerja sama dengan para Supreme Elder untuk mendapatkan senjata spiritual langit untukmu, bagaimana? Jiang Chen bergumam bagaimana ini? Aku memerlukan alasan yang bagus. Jika dia menyediakan seluruh bantuan itu, hanya untuk kemudian hari mengetahui bahwa aku masih ada di lapisan keempat, Ki Refinement. Bahkan jika aku mengonsumsi peningkat kultivasi mungkin tidak akan berguna untukku. Dia akan marah dan mengusirku pergi. Saat itu juga semua orang memandang ke arah Jiang Chen dan Ketua Li. Jiang Chen berkata Ketua Li, saya memiliki 3 syarat. Jika Anda setuju, saya akan bersedia menjadi murid Anda. Ketua Li menjawab jangankan 3 syarat. Aku bahkan akan menyetujui 30 syarat. Syarat pertama yaitu Jiang Chen menjelaskan jika dirinya bukanlah seorang Divine Grade. Saya bahkan bukan seorang jenius. Jika saya bergabung dengan Anda, pencapaian masa depan saya mungkin tidak akan cemerlang. Saya harap Anda akan mengerti jika itu terjadi. Ketua Li menjawab tidak masalah. Aku bahkan bisa bersumpah pada langit. Semua orang di situ terkejut dengan perkataan Jiang Chen, dan bergumam apa dia gila, pura-pura menjadi lemah. Dilanjutkan dengan Ketua Li yang berkata, bahkan jika kultivasimu sepenuhnya gagal. Sebagai muridku, tidak ada yang akan bisa menyentuhmu. Syarat kedua, Jiang Chen bergumam di dalam pikirannya dengan sumpah pada langit, setidaknya aku tidak perlu khawatir soal dia akan mengusirku. Lanjut ke perkataan utama Jiang Chen, kuharap Ketua Li tidak akan menggunakan obat spiritual atau harta apapun padaku. Saya akan mendapatkan semua itu sendiri. Tetua berpikir dia ingin bekerja keras untuk dirinya sendiri. Bukankah itu akan membuatku terlihat seperti master yang tidak berguna? Baiklah, dia memiliki jalannya sendiri. Hal yang utama adalah membuatnya menjadi pemimpin sekte muda yang baru. Baiklah, lagi pula, master akan menunjukkan jalan, tapi kultivasi akan bergantung pada sosok itu sendiri. Aku bisa menyerahkan semua padanya dan berfokus pada kultivasiku sendiri. Masih ada banyak musuh di Zhongzhou yang perlu kuatasi. Kembali lagi ke Jiang Chen memberikan syarat ketiga, sederhana saja, karena Ketua Li mengatakan soal bersumpah. Tolong bersumpahlah atas langit dan bumi mengenai janji ketua tadi. Ketua Li berkata kau ingin aku bersumpah atas langit dan bumi. Jiang Chen menjawab iya, jika Anda melakukannya, saya akan bersedia menjadi murid Anda. Ketua bergumam dia benar-benar memintaku untuk bersumpah pada langit. Jika kultivasinya benar-benar akan melambat nantinya, bagaimana aku bisa menggunakan Rod of Love? Aku banyak dihajar oleh masterku sampai aku ragu dia menyayangiku. Sekarang aku memiliki murid yang tidak akan bisa kuhajar atau kumarahi. Aku harus bagaimana? Juga, bagaimana jika aku sampai dihukum jika membuat sumpah pada langit dengan sembarangan? Lupakan, aku akan ambil kesempatan ini untuk mewariskan tugasku sebagai ketua sekte. Baiklah, aku akan menerima syaratmu. Ketua sekte bersumpah, aku Li Changqing, di sini, akan membuat sumpah pada langit dan bumi. Aku tidak akan memaksa murid terakhirku, Jiang Chen, untuk mengonsumsi eliksir apapun. Bahkan jika kultivasinya lambat dan bahkan jika kultivasinya melemah, aku tidak akan membuangnya. Jiang Chen berkata dia benar-benar bersumpah, dengan begini, hidupku akan aman. Terima kasih Ketua Li. Ketua Li berkata baiklah, karena sumpah sudah dibuat, aku akan mengumumkan bahwa Jiang Chen akan menjadi ketua muda sekte yang baru. Semua masalah kecil dan besar dari sekte akan kuserahkan padanya. Kalian tidak perlu lagi mencariku untuk segala hal. Semua murid terkejut dan berkata, apa? Ketua muda, ketua sekte menjelaskan. Tentu saja, untuk situasi besar yang melibatkan pengerahan pasukan. Para Pikmaster bisa mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Jiang Chen melihat ke atas langit dan berkata, sial muncul lagi. Ding, pengumuman sistem. Sistem menjelaskan jika saat sumpah langit dan bumi dibuat, itu membuat langit menyadari bahwa Anda belum jatuh, langit menciptakan 10.000 miles Sea of Lighting. Langit segera mengirimkan, Spirit of Lighting. Dan kini bersiap menggunakan 10.000 miles Sea of Lighting untuk membunuh Anda. Anda telah membuat sejarah dengan memanggil, Heavenly Tribulation pada realem Ki Refinement. Jiang Chen bergumam, apa ini? Aku hanya membuat Ketua Li bersumpah pada langit dan bumi, tapi aku akan dihukum mati. Lalu mengubah Sea of Lightning menjadi Lightning Tribulation, bukankah itu akan sepenuhnya membunuhku? Semua master berkata suara petir kali ini berbeda. Apa ini? Fenomena lain. Jiang Chen berpikir apakah aku akan dipermainkan seperti ini? Tidak, ini semua karena aku terlalu lemah. Dan kita diperlihatkan dengan petir di atas langit yang akan segera menyambar Jiang Chen. Jiang Chen berkata menjadi lebih kuat,
Itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari semua belenggu ini. Mau itu langit sekalipun, aku akan melewati mereka semua. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar yang disebabkan oleh petir yang langsung menyambar Jiang Chen. Master yang melihat sangat terkejut karena itu adalah sambaran petir dengan aura yang sangat kuat. Kita diperlihatkan Jiang Chen yang selamat setelah diterjang petir 10.000 miles of lighting. Dan sistem memberitahu, level kultivasi Anda telah sampai ke lapisan kelima Ki Refinement. Jiang Chen terkejut dan berkata astaga, batas kekuatan fisik realem Ki Refinement sekitar 500 kg. Aku sudah sampai ke tahap ini begitu saja. Lightning Tribulation itu hebat, jika aku tersambar 10 kali lagi, aku akan segera sampai ke lapisan ke-9. Hanya sedikit orang di seluruh dunia Tianyu bisa mencapai kecepatan peningkatan seperti ini, ya kan? Naschen Soul, atau Deity Transformation Realm. Aku mungkin memiliki kesempatan mencapai Realm, Grand Ascension, di masa depan. Semua yang menonton berbicara kenapa, Lightning Tribulation, terlihat seperti tidak ada apa-apanya untuk dia. Jiang Chen bukan hanya tidak terluka, tapi kultivasinya juga kembali meningkat. Yang lain harus membahayakan nyawanya untuk bisa menerima Lightning Tribulation, bagaimana bisa kultivasinya meningkat dengan mudah. Ini sama seperti mendapat keuntungan yang tak terbatas. Ketua Li yang melihat juga tidak paham, akan guntur petir yang menyambar Jiang Chen. Ketua Li juga menjelaskan bahwa dirinya juga hampir tewas saat mengalami Lightning Tribulation dan Deity Transformation Realm. Karena teknik berpedangku terlalu kuat, Lightning Dao salah menilai kemampuanku dan bahkan menggunakan beberapa sumber Lightning Dao. Tapi saat ini, Lightning Tribulation, Jiang Chen adalah yang termudah yang pernah kulihat. Dan kecepatan kultivasi ini, Ketua Li bertanya apakah dirinya benar-benar layak menjadi masternya. Kelihatannya Lightning Tribulation mulai berakhir, dan awan hitam menghilang. Peningkatan kultivasi Jiang Chen mulai melambat, Lightning Tribulation akan segera berakhir. Kekuatan tubuh sudah meningkat hingga 1000 kg, dan melampaui batas. Level kultivasi juga meningkat menjadi lapisan ke-7 Ki Refinement. Mereka berakhir membantuku melatih kultivasiku bahkan saat mencoba membunuhku. Jiang Chen menunjuk ke arah langit. Dan berkata jika ini yang disebut hukuman petir kalian, maka ini tidak akan menghalangiku untuk menjadi abadi di masa depan. Tidak ada kata lain untuk mendeskripsikan ini selain lemah. Batasanku, bukanlah sesuatu yang bisa kau remehkan sambil mengacungkan jari tengah ke langit. Dia menantang, Lightning Tribulation. Semua master terkejut atas hal yang dilakukan Jiang Chen dan mereka bergumam apa dia memang tidak takut mati. Padahal langit yang mengirimkan petir itu. Kita dipindahkan di atas langit, Lightning Tribulation. Apa serangga itu sudah bosan hidup? Beraninya kau menghinaku. Sebagai perintah dari langit, hukuman petir tadi hanyalah setitik dari yang ada. Sepertinya aku harus menyambarnya lebih keras sampai dia sama sekali tak akan tersisa di realem ini. Dan muncul lagi badai petir yang sangat hebat. Semua orang terkejut melihat itu berbicara hei, lihat itu. Itu benar-benar gawat. Serabut petir berkumpul dan menjadi Sea of Lightning. Master di sana berkata apa yang terjadi. Ini tidak mungkin. Ketua Li menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Bagaimana bisa hukuman petir berubah menjadi sebuah spirit? Ini hal yang hanya akan muncul saat mencapai Deity Transformation Realm. Terlebih lagi, ada jejak sumber Lightning Dao di dalam spirit itu. Ini gawat. Tetua Golden Core, cepat lindungi para murid dan menjauhlah dari sini. Jangan sampai mereka semua terluka karena ini. Ucap Ketua Li. Master Ziyun berkata aku tidak menduga situasi ini akan terjadi. Akan ada bencana besar di sini. Dulu, ada banyak orang hebat yang arogan. Tapi mereka semua hanya bisa putus asa saat menghadapi Lightning Spirit. Pada akhirnya, tubuh mereka hancur dan dao mereka lenyap. Ketua Li bergumam aku benar-benar tidak menduga dia akan mendatangkan hukuman petir sekuat itu. Bakatnya sangat mengerikan, untunglah dia diterima ke dalam sekte dan menjadi ketua muda. Tapi, bagaimana dia akan melewati hukuman ini? Kembali ke Jiang Chen dan berkata aura mengerikan yang menekanku ini, aura bahaya yang sangat besar. Ah sial, apa aku sudah berlebihan? Kepercayaan dirinya saat menantang langit sudah lenyap. Dijelaskan skala hukuman petir yang dibawa oleh Thunder Tribulation yang telah menjadi spirit menakuti seluruh murid Sekte Qingyang. Informasi dari alun-alun luar menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, semua orang dari bagian dalam dan luar sekte, termasuk para direct disciples telah mendengar soal legenda Jiang Chen. Dipromosikan dari Outer Disciple, menghancurkan Talent Stone, dan dianggap sebagai Divine Grade. Diminta menjadi murid dari banyak tetua, dan bahkan ketua sekte juga memintanya sebagai murid. Kita diperlihatkan salah satu puncak sekte Qingyang. Diperlihatkan seorang yang berkata Jiang Chen itu sangat dramatis.
Dia bahkan meminta Ketua Li untuk mengabulkan permintaannya. Salah satu murid di puncak Sekte Qingyang. Xuan Feng. Memangnya kenapa kalau dia seorang Divine Grade? Kau baru berada di Realm, Qi Refinement, dan kau sudah mengambil posisi Ketua Muda Sekte. Siapa yang akan mau menerimanya? Gadis di samping Xuan Feng berbicara. Benar meski Divine Grade itu langka, lebih penting untuk memiliki Innate Body Constitution. Contohnya, tubuh Yin Ming kakak senior Xuan Feng bisa mengendalikan kekuatan Yin dunia. Bahkan jika kau, yang ada di puncak, Foundation Stage, melawan Golden Core Cultivator Rock, kau tidak akan dirugikan. Jika kakak senior Xuan Feng menjadi ketua muda sekte, aku yakin kau akan diterima oleh semua orang. Gadis itu bergumam jika Jiang Chen itu hanyalah seorang murid baru. Bahkan jika dia adalah Divine Grade, kau tidak bisa menganggap mudah masalah ini. Xuan Feng mungkin kuat, tapi dia masih kalah dari saudari senior tertua kita. Saudari tertua sudah menguasai Ancient Immortal Inheritance, dan metodenya sangat luar biasa. Meski dia baru berkonsentrasi pada kultivasinya selama 2 tahun, dia pasti nantinya akan bisa mengalahkan Xuan Feng. Posisi ketua muda sekte sudah ditentukan. Saudari tertua baru bergabung dengan Sekte Qingyang selama 5 tahun. Tapi dia sudah melewati lapisan ketiga, Qi Refinement, mencapai Great Completion Foundation Stage. Mungkin dia akan segera mencapai Golden Core. Dan ternyata, dia sudah mulai mencapai False Core Stage. Di sini kita anggap saja False Core Stage sebagai titik di antara Foundation dan Golden Core. Saat waktunya tiba, tidak akan ada yang bisa menandinginya untuk mencapai posisi ketua muda sekte. Xuan Feng berkata apa yang perlu diperdebatkan. Memangnya kenapa Alpha kalau posisi ketua muda sekte sudah diambil? Jiang Chen itu baru berada di lapisan keempat, Qi Refinement, dia tidak bisa melewatiku dan King Tian dan yang lainnya tidak akan pernah setuju padanya. Untuk merebut posisi sebagai ketua muda Sekte Qingyang dariku, tidaklah semudah yang kau pikirkan. Kultivator kecil sepertinya tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Gadis kecil di belakang berbicara kakak senior Xuan Feng benar. Xuan Feng masih berkata mau sehebat apapun bakatmu, kau perlu waktu untuk menjadi dewasa. Bagaimana bisa dia diberi kesempatan semudah itu? Saat waktunya tiba, aku akan menantang ketua muda sekte itu. Ada banyak cara untuk menyingkirkannya dari posisi itu. Cerita berpindah kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berkultivasi di kediamannya. Ternyata dia adalah Great Disciple Sekte Qingyang, yang bernama Mu Rongling. Mu Rongling berkata setelah 5 tahun. Aku masih berada di Realm Foundation Stage. Kekuatan spiritual dunia ini terlalu tipis. Jika aku ingin mencapai ketinggian di hidupku sebelumnya, mungkin ini akan cukup sulit. Kita dijelaskan bahwa Mu Rongling adalah seorang transmigrator. Di hidup sebelumnya, dia telah mencapai Realm Great Emperor. Oke, saya mencoba jelaskan sedikit. Jadi Mu Rongling sekarang ada di tahap Foundation Realm dan kekuatan Great Emperor itu sepertinya kekuatan Mu Rongling di kehidupan sebelumnya. Lanjut dengan cerita utama. Itu serupa dengan yang disebut sebagai immortal pada dunia Tianyu. Namun, dia diserang oleh musuh lama saat Perang Besar Dunia, dan berakhir tewas. Dia tidak menduga dirinya akan bertransmigrasi menjadi mortal tanpa kultivasi. Untungnya, dia tidak menyerah dan datang ke Sekte Qingyang dengan usahanya sendiri, dan berkontak dengan metode kultivasi dunia Tianyu. Setelah perkembangan bertahun-tahun, kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat dari kultivator biasa. Di sini Mu Rongling menjelaskan mencapai titik ini dalam 5 tahun belumlah cukup cepat untukku. Jika aku memiliki sumber yang cukup, aku akan bisa mencapai ranah Realm Naschen Soul dalam waktu singkat, dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri di dunia ini. Aku masih bersiap untuk mencapai Realm Golden Core, dan berkompetisi untuk posisi ketua muda sekte. Di sini kita ubah ia dari Mu Rongling jadi Ling Er. Lin Er bergumam siapa yang mengirim suara padaku melalui Liontin ini. Dari Liontin menyampaikan, saudari senior Ling Er, telah terjadi sebuah fenomena. Pada tes hari ini, seorang pria muda dikatakan sebagai seorang Divine Grade. Saat ini, dia sudah ditunjuk sebagai ketua muda sekte. Mungkin akan sulit untukmu mendapatkan posisi itu sekarang. Master menerima Outer Disciple dan bahkan menunjuknya sebagai ketua muda sekte. Ling Er bergumam apa aku benar-benar perlu melawannya. Jika bukan karena Master, aku tidak akan bisa berprogres secepat ini. Lupakan, jika dia sampai kehilangan posisi ketua muda sekte, itu juga akan membuat Master malu. Lagi pula, dia juga sudah menjadi saudara juniorku. Tidak akan berlebihan untuk meminta beberapa sumber darinya. Lanjut, waktunya untuk melanjutkan kultivasi. Posisi ketua muda sekte adalah hal sepele untukku. Dan musuhku bahkan bukan dari dunia ini. Aku tidak buru-buru, aku akan terus mengembangkan diri. Lanjut kepada alun-alun luar sekte. Semua tetua yang melihat amarah, Lightning Tribulation terdiam. Salah satu tetu berkata apa yang harus kita lakukan.
Haruskah kita bersama-sama menyelamatkan Jiang Chen? Pak Tua, kenapa bertanya kalau sudah tahu jawabannya? Jiang Chen adalah masa depan Sekte Qingyang, kita harus menyelamatkannya. Benar, Jiang Chen harus selamat. Bahkan jika kita akan mengundang amarah, Lightning Tribulation. Ketua Li berbicara para rekan Daoku, bersiaplah untuk bertarung. Keluarlah formasi pedang. Seketika formasi pedang yang sangat kuat dan besar muncul dari langit. Tetua lain yang melihat dahsyatnya formasi pedang ini benar-benar mengagumkan. Master lain juga terkejut dan berkata apa kekuatan Ketua Li sudah mencapai level itu. Kembali ke Jiang Chen. Jiang Chen berkata dia berani melawan Lightning Tribulation dan terlihat sangat kuat. Ketua Li memang sekuat yang dikatakan oleh legenda. Meski aku tidak menduga akan mengundang amarah Lightning Tribulation sebesar ini. Tapi demi meningkatkan realem kultivasiku, aku harus menahan ini dan memanfaatkan pembalikan kutukan langit. Tubuhku bisa menjadi lebih kuat, dan bahkan melebihi batas, melewati realem, ki refinement kultivator lain. Melihat pada amarah langit, kultivasiku masih bisa ditingkatkan. Aku akan memanfaatkan ini dan melewati realem foundation stage. Jiang Chen memanggil sambil mengempalkan dua tangannya, Ketua Li. Mohon biarkan aku menerima Lightning Tribulation itu. Tetua Li menjawab, apa, sambil melihat ke arah Jiang Chen. Jiang Chen berkata Tetua, aku bukanlah Divine Grade seperti yang kalian pikirkan. Tapi, aku memiliki jalur kultivasiku sendiri. Jika aku mendapatkan bantuan luar untuk menghadapi Lightning Tribulation itu, bagaimana aku akan mencapai hal besar di masa depan nanti? Master lain terkejut atas usulan Jiang Chen yang sangat berbahaya. Jiang Chen berkata bahkan jika para tetua dan master membantuku untuk bertahan dari hal ini. Insiden ini akan selamanya meninggalkan luka di hatiku. Tribulation yang terjadi hari ini tidak akan pernah hilang, melainkan akan terus berada di dalamku dalam wujud lain. Aku harus membuktikan bahwa diriku pantas. Tidak mungkin aku langsung meminta mereka berhenti, jadi aku akan membujuk perlahan. Tetua berkata yang dia katakan memang masuk akal. Jika kita membantunya mengalahkan Lightning Tribulation, ini tidak akan membantunya di masa depan. Ini mungkin akan menghambatnya. Tapi jika kita tidak beraksi, bagaimana kau akan mengalahkan Lightning Spirit itu? Apa kita harus membiarkan Divine Grade Sekte Qingyang tewas begitu saja? Kau adalah Divine Grade yang muncul sekali dalam ribuan tahun. Benar, kau adalah orang yang akan memandu Sekte Qingyang menjadi lebih baik, dan menguasai wilayah Dao Changlan. Jika kami tidak bertindak, Divine Grade akan lenyap, tapi jika kita menolongnya, kita akan menghambatnya. Ketua Li berkata tapi, dia sudah siap untuk menerima akibatnya. Baiklah, aku akan menarik kembali kekuatanku. Karena muridku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, maka sebagai master, aku tidak bisa menolaknya. Tapi jika terjadi hal berbahaya, aku akan langsung bertindak. Diperlihatkan juga Ketua Li yang menarik kembali formasi pedangnya. Jiang Chen, bukan begitu. Ini semua terjadi karena kutukan langit.